Kita mulai dari kaidah yang pertama. Beliau sebutkan di sini dengan judul agama Islam datang untuk kebahagiaan manusia. Agama Islam datang untuk kebahagiaan manusia. Ini berdasarkan kalimat yang disebutkan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau tadi. Beliau katakan, ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar. Sesungguhnya agama Islam ini datang untuk mewujudkan kebahagiaan manusia. Untuk mewujudkan kebahagiaan manusia. Dan ini pada pertemuan sebelumnya juga sempat saya singgung sebagai gambaran, ya, untuk memberikan gambaran atau contoh dari pembahasan kita. Jadi ini kaidah yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Jadi sebelum kita membahas kaidah-kaidah yang lainnya, di sini penulis ingin memahamkan kepada kita bahwasannya agama Islam ini datang untuk mewujudkan kebahagiaan umat manusia. Dan ini harus kita yakini. Sehingga dengannya kita akan merasa tenang dalam menjalankan syariat Islam. Karena kita yakin apapun yang disyariatkan dalam Islam itu untuk kebahagiaan kita. Itu untuk kemaslahatan kita. Dan apapun yang dilarang dalam Islam itu pun juga untuk kemaslahatan kita. Untuk kebaikan kita. Ketika kita meninggalkannya, kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ini kaidah yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan oleh penulis. Jadi mungkin sebelum kita lanjut membahas tentang kaidah ini, saya akan jelaskan sedikit tentang pengertian dari kaidah. Kaidah dalam bahasa Indonesia ini sudah sering digunakan, kata yang sering digunakan. Kita juga insya Allah sudah paham apa makna dari kaidah. Jadi kaidah itu bisa dikatakan sebuah rumus dasar, ya, atau sebuah hukum dasar yang nanti di atas hukum tersebut akan dibangun perkara-perkara yang lainnya. Itu kaidah. Jadi seperti pondasi bangunan. Nanti dibangun di atasnya bagian-bagian bangunan yang lainnya. Jadi kaidah itu seperti pondasi bagi bangunan. Sedangkan para ulama mengatakan, yang disebut dengan kaidah adalah qadiyatun kulliyatun tantabiqu 'alaiha jami'u afradiha. Sebuah hukum yang bersifat umum. Ya, sebuah hukum atau sebuah ketetapan yang bersifat umum, bersifat universal, bersifat umum, yang mana bisa diterapkan pada semua bagian-bagiannya. Bisa diterapkan bagi semua bagian-bagiannya. Atau semua permasalahan-permasalahannya yang terkait dengan kaidah tersebut. Jadi contohnya kaidah kita yang pertama ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam itu datang untuk mewujudkan kemaslahatan, kebahagiaan umat manusia. Maka ini mencakup semua syariat Islam. Hukum dasar ini, kaidah dasar ini mencakup semua syariat Islam. Jadi semua syariat Islam itu tujuannya diberlakukan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kemaslahatan umat manusia. Baik itu perintah maupun larangan. Jadi ini yang dimaksud dengan kaidah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita
lanjut membahas tentang kaidah yang pertama ini. Agama Islam itu datang untuk kebahagiaan manusia dengan mengajak kepada kebaikan dan menolak keburukan. Jadi agama Islam ini datang tujuannya untuk mewujudkan kebahagiaan manusia dengan cara mengajak kepada kebaikan dan menolak atau mencegah dari keburukan. Semua yang diperintahkan syariat adalah kebaikan dan semua yang dilarang oleh syariat itu adalah keburukan. Jadi ini harus kita garis bawahi, ya? Dan kita harus yakin akan hal ini. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun dalam diri kita. Kalau suatu perkara itu jelas-jelas diperintahkan dalam Islam, dalilnya jelas, dan kita sudah tahu dalilnya, kita benar-benar tahu ini perkara yang diperintahkan dalam syariat, maka kita harus yakin perintah tersebut diberlakukan untuk kemaslahatan manusia, untuk kemaslahatan para hamba, untuk kebahagiaan para hamba. Begitu pula larangan, ketika datang suatu larangan dalam Islam dan kita tahu dalilnya, kita tahu pasti bahwasanya itu perkara yang dilarang dalam Islam, maka kita juga harus yakin bahwa itu adalah perkara yang akan mendatangkan keburukan bagi para hamba, sehingga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menjauhinya, kita akan mendapatkan kemaslahatan dan kebahagiaan. Jadi ini yang dimaksudkan dengan kaidah yang pertama. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa dalil dari kaidah ini? Jadi secara umum hampir seluruh kaidah-kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama itu berdasarkan nas-nas baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi tentunya para ulama tidak sembarangan menetapkan kaidah tersebut. Jadi ada dasarnya, ada dalilnya. Sebagaimana kita tahu, kita beragama itu harus berdasarkan dalil, dasar yang jelas dari Allah dan Rasulnya. Maka apa dalilnya dari kaidah ini? Beliau sebutkan di sini dalilnya banyak sekali. Memang banyak dalil yang terkait dengan kaidah yang pertama ini. Karena ini merupakan salah satu kaidah pokok dalam Islam. Sehingga dalilnya sangat banyak. Dan di sini beliau hanya sebutkan salah satunya. Beliau sebutkan salah satunya. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapapun yang melakukan amal saleh, melakukan amal saleh di sini tentunya artinya adalah dia menjalankan perintah ataupun menjauhi larangan. Itulah amal saleh. Sesuatu dikatakan sebagai amalan yang saleh itu ketika dia menjalankan perintah Allah ataupun menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia niatkan hanya karena Allah. Itu amal saleh. Jadi siapapun yang melakukan amalan saleh min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman. Ya, syaratnya ini juga, ya. Syaratnya dia harus beriman. Oleh karena itu orang yang tidak beriman, walaupun dia melakukan kebaikan sebanyak apapun, tidak berguna kebaikan. Karena syarat utama suatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan ikhlas. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini hanya akan bisa dibangun di atas keimanan. Jadi siapapun yang melakukan amal saleh baik dari kalangan laki-laki maupun wanita sedangkan dia beriman,
Maka Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka niscaya sungguh ya, Allah menekankan falanuhyiyannahu, maka sungguh kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Selain itu wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini kurang sedikit ya. Wala najziyannahum. Bentar, ini saya yang keliru atau ini yang kurang ayatnya? Iya, kurang ajrahum ya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi di situ kurang kata ajrahum. Mungkin jenengan saged sani napa? Mushaf mawon nggih panggih menawi boten saged nyeratipun. Karena ayat Al-Qur'an di apa? Tulisannya tentunya tidak bisa sembarangan nggih. Tapi mungkin jenengan tulis dengan huruf Latin dulu mboten napa, ditambahi ajrahum. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kelak kami akan berikan balasan kepada mereka. Kami akan berikan balasan atas amalan yang mereka lakukan bi ahsani ma kanu ya'malun. Dengan balasan yang lebih baik dibandingkan apa yang mereka lakukan di dunia. Maka ini diantara dalilnya. Dalil dari kaidah ini. Maka dijelaskan oleh beliau di sini firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini merupakan kebahagiaan di dunia. Yang dimaksudkan di sini adalah kebahagiaan di dunia. Jadi siapapun yang menjalankan syariat Allah, siapapun yang melakukan amalan saleh, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh meragukan janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Jadi ini balasan di dunia, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Ini jelas kaitannya dengan kaidah kita ini. Allah menegaskan dalam ayat ini, siapapun yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Siapapun yang mewujudkan syariat Allah akan terwujud baginya kebahagiaan di dunia. Kemudian balasan yang kedua, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia. Maka ini adalah kebahagiaan di akhirat. Ini nanti balasan di akhirat, kebahagiaan di akhirat. Jadi di dunia dia mendapatkan kebahagiaan, di akhirat dia mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Jauh lebih segala-galanya. Dan kekal jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka ini merupakan apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Jadi ini harus kita tanamkan dalam diri kita sehingga dengannya kita benar-benar menjadi seorang muslim yang sejati. Muslim itu dari kata aslama yuslimu, musliman. Nawi sorof ngoten niku. Dipun tasrif ngoten niku. Ini mungkin ada yang sudah belajar sorof. Kalau mentasrif ngoten aslama yuslimu islaman wa huwa muslimun. Bukan musliman. Aslama yuslimu islaman wa huwa muslimun. Aslama yuslimu itu artinya berserah diri. Masdarnya, kata dasarnya adalah Islam. Maka kata Islam itu dari kata aslama yuslimu, berserah diri. Tunduk. Tunduk dan berserah diri.
orangnya dikatakan sebagai muslim. Jadi kalau kita meyakini kaidah yang pertama ini, kita akan benar-benar tunduk dan berserah diri kepada semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam syariatnya. Karena kita sedang membahas perkara fikih, berarti kaitannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tunduk dan pasrah sepenuhnya terhadap semua yang Allah tetapkan di dalam Islam. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun dalam diri kita. Kenapa Allah mensyariatkan ini? Kenapa Allah memerintahkan seperti ini? Kenapa Allah melarang dari perkara ini? Kita yakin itu pasti nanti kemaslahatannya kembali kepada diri kita sendiri. Sehingga terasa mudah bagi kita untuk menjalankan. Walaupun tentunya ujian itu tetap kita rasakan. Ujian kesabaran untuk beramal itu tetap kita rasakan tentunya. Maka oleh karena itu Allah pun memberikan pahala yang besar bagi siapapun yang beramal saleh. Tapi ketika kita sudah tahu kaidah ini, sudah tertanam dalam diri kita, kita akan lebih mudah untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan syariat Allah itu untuk diri kita sendiri sebenarnya. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'a." Wahai para hambaku, kalau seandainya seluruh dari kalian, dari awal hingga akhir, dari manusia yang pertama hingga nanti manusia yang terakhir, baik dari kalangan jin maupun manusia, semua dari kalian, setiap dari kalian itu memiliki hati bagaikan hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling bertakwa di antara manusia, jemaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya seluruh manusia itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keimanannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Mazhada dzalika fi mulki syai'a. Itu semua tidak akan menambah apapun dalam kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada menambah, tidak akan menambah apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh semua itu. Sebagaimana kalau seandainya semua dari manusia itu memiliki hati orang yang paling buruk di antara mereka. Taruhlah Firaun. Semua orang itu seperti Firaun. Allah juga mengatakan, "Ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Tidak akan mengurangi kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Jadi kalau kita sadari ini, jemaah, kita tidak akan bermalas-malasan untuk beramal soleh. Karena kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Di sini beliau sebutkan puncak dari amal saleh dan meninggalkan larangan adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah hasil yang bisa didapatkan oleh seorang hamba ketika dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika agama Islam sedemikian indahnya, sedemikian agungnya, maka tentunya sudah sepantasnya kita yang mengaku sebagai seorang muslim untuk perhatian terhadap agama kita. Perhatian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menambah pengetahuan tentang syariat Islam, kemudian bertambah pengamalan kita terhadap syariat Islam, itu akan menambah kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Dan itu jelas pasti akan terwujud. Itu bukan hanya asumsi. Itu bukan hanya suatu anggapan atau kemungkinan. Tidak, itu pasti. Asalkan kita benar-benar menjalankan syariat Allah
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah mengetahui agama Islam sedemikian indahnya, maka sudah sepantasnya kita mempelajari dan memperdalam pengetahuan kita tentang agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Al-Qur'an merupakan salah satu pedoman utama kita selain as-sunnah, selain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an Allah sebutkan kitabun anzalnahu ilaik mubarak. Al-Qur'an itu merupakan sebuah kitab suci yang kami turunkan kepada kalian, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Al-Qur'an itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan bagi para hamba apabila dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Oleh karena itu Allah lanjutkan, liyadabbaru ayatihi. Al-Quran itu diturunkan liyadabbaru ayatihi, agar kalian tadabburi ayat-ayatnya, agar kalian renungkan ayat-ayatnya, agar kalian pelajari, kalian renungkan, kalian pahami ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar dijadikan sebagai peringatan, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Itu jamaah masalah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, dan juga tentunya dengan didampingi penjelasan dari Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis. Itulah dua sumber utama dalam agama Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Disempurnakan dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang dipahami oleh para generasi terdahulu kita, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mereka lah yang paling paham tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul. Karena Al-Quran turun kepada mereka, hadis-hadis Rasulullah itu disampaikan kepada mereka. Maka inilah satu-satunya jalan untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian di sini beliau sebutkan ketahuilah bahwasannya penentuan maslahat kebaikan dan mafsadah keburukan itu harus sesuai dengan aturan syariat, bukan dengan akal dan perasaan. Jadi karena kita tadi sudah tahu nggih, bahwa semua yang disyariatkan dalam Islam itu pasti mengandung maslahat kebaikan, kebahagiaan bagi para hamba. Begitu pula semua yang dilarang dalam syariat itu pasti mengandung mafsadah, keburukan, ya, mengandung bahaya bagi para hamba. Maka ini harus kita jadikan sebagai tolok ukur dalam menghukumi sesuatu, apakah itu bermaslahat ataukah bermadharat. Jadi dalam menimbang sesuatu itu baik atau buruk, itu harus dengan kacamata syariat, harus dengan aturan syariat. Tidak boleh hanya dengan akal kita sendiri atau perasaan kita sendiri. Oh, ini sepertinya bagus, ini saya rasa perkara yang Allah cintai, ini menurut saya sesuatu yang bagus, atau sebaliknya, ini menurut saya sesuatu yang buruk. Ya, ini kalau secara logika ini perkara yang tidak baik. Ini merupakan kalimat-kalimat yang tidak didasari dengan dalil, hanya berdasarkan akal dan perasaan. Maka yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam beramal. Tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam beramal.
Jelas ini nggih? Sekarang contohnya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa Pak contohnya, Pak? Ada yang bisa membawakan contoh? Banyak orang menganggap itu baik. Tapi apakah ada dasarnya dalam Islam? Jadi ketika kita sudah tahu kaidah tadi, nggih, jadi kita harus yakin segala sesuatu yang tidak ditetapkan dalam Islam itu pasti tidak mengandung maslahat. Itu pasti tidak mengandung maslahat. Kalaupun ada maslahatnya, itu jauh lebih kecil dibandingkan madharatnya, dibandingkan keburukan yang akan terhasilkan. Itu harus kita yakin. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan, nggih, maslahat dan madharat itu ada dua jenis. Ada maslahat yang murni tanpa ada madharatnya sedikit pun, ada maslahat yang dominan. Ada madharatnya tapi kecil. Kalau seperti itu, maka tetap disyariatkan karena maslahatnya lebih besar walaupun ada madharatnya. Tapi madharatnya jauh lebih kecil. Nanti insya Allah di kaidah yang kedua lebih jelas. Mafsadah pun juga ada dua, mafsadah yang murni, keburukan yang murni, ataupun keburukan yang dominan. Dua-duanya itu pasti dilarang dalam syariat. Kedua-duanya itu pasti dilarang dalam syariat. Contohnya, kita, ini saya bawakan contoh yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab aslinya. Contohnya, kita merayakan Isra Mi'raj, misalnya. Perayaan Isra Mi'raj, peristiwa diangkatnya Rasulullah SAW, diperjalankannya Rasul di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7. Di mana pada peristiwa itu Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Ini banyak dari kalangan kaum muslimin yang merayakan peristiwa Isra Mi'raj tiap tahun. Dan itu tentunya dijadikan bagian dari ibadah. Kalau kita tanya bagi saudara-saudara kita yang merayakan Isra Mi'raj, yang memperingati Isra Mi'raj, tujuannya pasti untuk ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Mereka meyakini itu suatu amalan yang akan datangkan pahala. Yang Allah cintai. Jadi jelas itu tujuannya untuk ibadah. Karena niat itu mempengaruhi hukumnya nanti, Pak. Kalau diperingati hanya sebagai sebuah kebiasaan, sebuah adat kebiasaan tanpa dikaitkan dengan ibadah, maka beda lagi nanti hukumnya. Tapi kalau itu sudah masuk ke dalam ranah ibadah, mereka yang memperingatinya itu meyakini sebagai suatu amalan yang mendatangkan pahala, ini harus berdasarkan dalil, harus berdasarkan tuntunan dalam syariat. Kalau memang itu disyariatkan dalam Islam, pasti mengandung maslahat. Tapi kalau ternyata itu tidak disyariatkan dalam Islam, maka itu tidak mengandung maslahat. Itu harus kita yakini, jamaah. Dan tidak ada satupun dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya memperingati hari Isra Mi'raj. Dan bagaimana bisa kita memperingatinya tiap tahun, sedangkan para ulama saja berbeda pendapat dengan pendapat-pendapat yang banyak, lebih dari 4 pendapat. 5 atau lebih pendapat para ulama itu kapan peristiwa Isra Mi'raj. 27 Rajab itu yang banyak diyakini oleh kaum muslimin yang akhirnya diperingati sebagai hari Isra Mi'raj. 27 Rajab itu hanya salah satu pendapat saja di antara pendapat para ulama yang lainnya. Dan itu pun tidak bisa dipastikan kebenarannya. Dan para sahabat pun juga tidak memperhatikan kapan Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Kalau seandainya memang disyariatkan untuk diperingati, para sahabat tentunya akan memperhatikan kapan Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Mereka akan ingat-ingat tanggalnya, kapan, tanggalnya, bulannya, dan mereka akan memperingatinya tiap tahun.
Tapi para sahabat tidak melakukan semua itu. Berbeda kalau kaitannya dengan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu jelas. Dalilnya jelas. Kapan dilaksanakan jelas. Karena memang itu hari raya Islam. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hanya sekedar asumsi bahwasanya ini baik, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mendatangkan pahala, itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam mengamalkan agama Islam. Makanya para ulama mengatakan, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalau seandainya suatu perkara itu kebaikan, maka sungguh para sahabat dahulu sudah mendahului kita melakukan. Ini loh baru, ini tolok ukurnya. Karena merayakan Isra Mi'raj itu tentunya sudah ada tuntutannya di zaman para sahabat dahulu. Maksudnya jelas maksudnya nggih, Pak? Maksudnya bisa dipahami nggih? Artinya para sahabat dahulu kalau mau merayakannya bisa. Dan tidak ada penghalangannya untuk merayakan Isra Mi'raj. Nah, kalau kemudian tuntutannya sudah ada, kalau memang itu disyariatkan dan tidak ada penghalang bagi mereka untuk merayakannya, apalagi di masa-masa kejayaan Islam dahulu, di zaman Khulafaur Rasyidin, ya. Ketika itu Islam benar-benar jaya dengan kekuatan iman maupun kekuatan fisik luar biasa. Tidak ada para sahabat yang menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang kemudian menerapkan kepada kaum muslimin untuk merayakan Isra Mi'raj. Tidak ada. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan. Maka ini menunjukkan itu bukanlah suatu maslahat. Kalau kemudian dianggap itu suatu maslahat, itu hanya anggapan. Itu hanya asumsi. Itu hanya pendapat pribadi. Itu hanya perasaan saja. Yang sebenarnya itu tidaklah mendatangkan maslahat. Justru yang bermaslahat itu adalah kita pelajari sirah nabawiyah. Kita pelajari kisah kehidupan Rasulullah SAW. Dan diantaranya itu nanti kita pelajari peristiwa Isra Mi'raj. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari? Apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Dan itu kita pelajari tidak harus nunggu tanggal 27 Rajab. Mempelajari sirah nabawiyah itu juga tidak harus nunggu nanti ketika Maulid Nabi. Karena itu pembahasannya sama jemaah. Jadi ini yang harus kita ketahui. Syariat Islam itu datang untuk kebahagiaan umat manusia. Dan Rasulullah SAW itu tidak mungkin melewatkan satupun syariat yang belum beliau sampaikan. Itu tidak mungkin. Karena Allah sendiri telah menegaskan di hari Arafah ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, haji perpisahan, karena tahun berikutnya Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam. Di hari Arafah ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, turun ayat ya, surat Al-Maidah ayat yang ketiga yang kita ketahui. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di hari ini, hari turunnya ayat tersebut, hari Arafah jamaah. Hari Arafah ini adalah hari yang paling mulia sepanjang satu tahun menurut sebagian ulama. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hari Arafah itu hari yang paling utama sepanjang satu tahun. Ada yang mengatakan Yaumun Nahar, hari setelahnya, 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Itu hari yang termulia, teragung sepanjang tahun. Jadi ayat ini turun di salah satu hari yang paling mulia, hari Arafah. Ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Allah turunkan ayat ini, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama telah sempurna. Allah sendiri yang telah menyebutkan. Agama ini sudah paripurna. Sudah tidak butuh amandemen, perubahan, revisi, pengurangan, penambahan. Tidak butuh. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Dengan Allah turunkan agama Islam ini, Allah telah mencukupkan nikmatnya untuk kita semua. Ini kembali menegaskan agama Islam ini kebahagiaan atau kemaslahatannya kembali kepada para hamba, kembali kepada kita sendiri.
Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku telah ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Allah telah menegaskan seperti ini dalam Al-Quran. Jadi tidak mungkin Rasulullah itu melewatkan satu pun dari syariat yang Allah turunkan yang belum beliau sampaikan kepada kaum muslim. Jadi kalau seandainya peristiwa Isra Mi'raj itu disyariatkan untuk kita peringati, tentunya Rasulullah sudah menyampaikan. Kalau seandainya peristiwa Maulid Nabi itu disyariatkan untuk kita peringati, pasti Rasulullah telah menyampaikan dan pasti para sahabat telah melakukannya. Karena tentunya para sahabat itu jauh lebih cinta kepada Rasulullah dibandingkan kita, jemaah. Ini yang harus kita pahami. Ini kaidah yang pertama yang harus benar-benar tertanam dalam diri kita. Kemudian kita masuk kaidah yang kedua. Saya rencananya setiap pertemuan paling tidak 2 kaidah nih bisa kita selesaikan. Kaidah yang kedua di sini hanya sebagai penyempurna dari apa yang kita bahas tadi sebelumnya, okay? Di mana kaidah yang kedua di sini beliau mengatakan tidak ada bahaya dan pembahayaan. Maksudnya di sini tidak boleh ada bahaya yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Dan tidak boleh ada pembahayaan. Pembahayaan di sini maksudnya membahayakan orang lain. Ini berdasarkan kalimat yang disampaikan oleh penulis, lanjutan dari syairnya tadi, nggih. Beliau mengatakan ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhum wad-darar. Di agama Islam itu datang untuk kebahagiaan manusia dan untuk menghilangkan keburukan dan madarat dari manusia. Jadi ketika kita mengetahui Islam ini datang untuk kemaslahatan umat manusia, tentunya Islam ini juga datang untuk mencegah terjadinya keburukan, madarat, kerusakan bagi umat manusia. Dan kaidah ini juga sering disebut oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah pernah mengatakan la dharara wala dirar. La dharar wala dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Ya. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Jadi artinya kita tidak boleh membiarkan bahaya. Ada suatu perkara yang membahayakan, terutama diri kita sendiri. Dan juga kita tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain, membahayakan orang lain. Maka ini salah satu kaidah dalam Islam yang kalau kita pahami, kita akan semakin bisa memahami kaidah yang sebelumnya tadi. Di sini beliau sebutkan syariat tidak mendukung adanya bahaya pada diri sendiri maupun pada orang lain, bahkan melarang adanya bahaya pada siapapun. La dharar artinya tidak boleh ada bahaya. Jadi Islam berupaya untuk menghilangkan segala macam bentuk bahaya. Mencegah maupun menghilangkan. Yang mencegah itu sebelum terjadi, menghilangkan itu ketika sudah terjadi berusaha untuk dihilangkan. Ya, itu tujuan dari syariat Islam. Maka semua syariat yang Allah tetapkan selain untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para hamba, juga untuk mencegah ataupun menghilangkan keburukan dari para hamba. Dalilnya ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la dharar wa la dirar. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi tidak boleh kita membahayakan diri kita sendiri. Dan juga kita tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh kita membiarkan adanya suatu keburukan, suatu bahaya di hadapan kita. Karena Islam berusaha untuk menghilangkan semua itu. Dan jangan justru kemudian kitalah yang
memunculkan bahaya bagi orang lain. Ini tentunya lebih besar perkaranya. Maka kalau kita pahami ini, kita akan sampai kepada satu kesimpulan, semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu mengandung madharat, mengandung keburukan. Baik itu yang haram maupun yang makruh. Baik itu yang haram maupun yang makruh. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah juga mengatakan man darallahu bihi. Siapapun yang membahayakan orang lain, menyakiti orang lain, maka Allah akan memberikan madharat kepadanya. Allah akan balas juga dengan keburukan yang akan menimpa hamba tersebut. Nah, hadis ini sahih datang dari Abu Sirmah riwayat Ibnu Hibban. Kalau yang atas tadi kalau tidak salah itu muttafaqun alaih ya Bukhari Muslim, jadi jelas sahihnya. Jadi yang kedua riwayatnya Ibnu Hibban. Maka kaidah ini menjelaskan bahwasanya agama Islam datang untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia. Jadi benar-benar untuk mewujudkan kebahagiaan bagi umat manusia, bagi para hamba. Karena tentunya kebahagiaan itu hanya akan terwujud ketika tidak didapatkan keburukan. Ketika tidak terjadi madharat, mafsadah, keburukan, kerusakan, baru kita benar-benar bisa merasakan kebahagiaan. Tidak mungkin kita bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya kalau kita masih merasakan kekhawatiran, ketakutan, ya, kelaparan, dan yang lainnya. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah ketika keburukan itu ditiadakan. Ketika keburukan itu ditiadakan. Dan untuk itulah Islam datang di atas muka bumi untuk mewujudkan semua itu. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mempraktekkan atau menggunakan kaidah ini bisa kita gunakan untuk menghukumi, ya, atau untuk menetapkan apa hukum suatu perkara dalam Islam. Itu bisa kita gunakan kaidah ini. Kalau perkara tersebut mengandung kebaikan, maka jelas itu disyariatkan. Nah, makna disyariatkan di sini yang perlu saya sampaikan juga. Makna disyariatkan di sini jangan langsung kita pahami ini diwajibkan atau disunahkan. Tidak hanya terbatas wajib atau sunnah, tapi juga termasuk mubah, boleh, halal, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara makna disyariatkan itu diperbolehkan. Kalau boleh, mubah, halal, itu kalau kita lakukan itu pada asalnya tidak mendatangkan pahala. Kalau kita tinggalkan itu juga pada asalnya tidak mendatangkan dosa. Itu mubah namanya. Makan, minum itu pada dasarnya mubah. Menikah itu hukum asalnya mubah. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tidur, berjalan kaki, duduk, itu semua hukumnya mubah. Pada asalnya tidak mendatangkan pahala maupun dosa. Jadi itu maksudnya disyariatkan itu di antara makna disyariatkan itu diperbolehkan dalam syariat. Ya. Bukan hanya diperintahkan. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi artinya ketika suatu perkara itu mengandung maslahat, mengandung suatu kebaikan, itu pasti disyariatkan dalam Islam. Bisa jadi diperintahkan, bisa jadi pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Contohnya jual beli, hukumnya halal, mubah. Ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa Allah menghalalkan jual beli? Karena jual beli tersebut mengandung maslahat yang besar. Walaupun kemarin ada yang kemarin menjawab jual beli itu juga ada madharatnya. Memang jual beli itu terkadang ada madharatnya, tapi itu di luar dari hakikat jual beli itu sendiri.
Ya. Karena jual beli itu ketika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat itu mengandung kemaslahatan. Ya. Itu jelas mengandung kemaslahatan. Walaupun terkadang ada madharatnya, itu ketika tidak memperhatikan aturan syariat. Jadi ketika jual beli itu Allah halalkan, itu pasti mengandung maslahat, kebaikan bagi para hamba. Dan ketika Allah mengharamkan riba, itu pasti mengandung madharat riba tersebut. Walaupun mungkin ada yang mengatakan ada maslahatnya. Iya memang. Kalau dipikirkan memang ada maslahatnya. Tapi itu maslahat untuk pihak tertentu saja. Dan madharatnya jauh lebih besar. Madharatnya jauh lebih besar. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian suatu perkara, sedikit lagi nggih, suatu perkara itu ketika ditimbang-timbang madharatnya itu jauh lebih besar atau bahkan murni madharat, tidak ada kebaikannya sama sekali, jelas itu dilarang dalam syariat. Walaupun Allah dan Rasulnya tidak menaskan secara langsung di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi ini yang perlu kita pahami jamaah. Tidak semua perkara-perkara, apalagi di zaman kita saat ini yang dahulu tidak ada di zaman Rasulullah SAW, itu kemudian harus ada nasnya secara langsung. Wah repot kalau seperti itu Pak. Akan semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang harus kita hafal. Ya, 30 juz sekarang saja itu saja kita sulit untuk menghafal seluruhnya. Apalagi kalau kemudian semua perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang itu disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah. Yang hadis-hadis Rasulullah saja jumlahnya sudah jutaan. Itu saja banyak yang belum, yang baru segelintir yang kita hafal. Makanya Islam mendatangkan kaidah umum, hukum universal, hukum yang berlaku secara umum. Yang itu nanti bisa digunakan untuk menghukumi perkara-perkara yang datang setelahnya. Itulah tujuan kita mempelajari kaidah. Jadi supaya kita tidak membenarkan orang yang mengatakan, lu mana dalilnya dalam Al-Quran? Gak ada dalilnya. Lu mana dalilnya dalam hadis? Gak ada dalilnya. Ada dalil yang melarang Nun sewu nggih, rokok. Gak ada dalilnya. Ini harus saya sampaikan karena ini amanah ilmiah. Ini salah satu contoh yang bisa kita gunakan untuk kaidah ini. Mana dalil yang melarang? Kalau khamr jelas Allah melarang. Nah sekarang kita bawakan contoh khamr dulu. Khamr jelas kita sepakat nggih haram. Sepakat nggih Pak nggih? Ada yang meragukan keharaman khamr? Harus kita yakin khamr itu haram. Dan dari sejarah pengharaman khamr kita akan bisa tahu bagaimana kaidah ini berjalan. Pertama, tahap yang pertama, khamr itu tidak langsung diharamkan, ya? Karena memang ketika itu bangsa Arab itu benar-benar sudah istilahnya mendarah daging minum khamr itu. Termasuk para sahabat yang tentunya mereka dulunya pernah mengalami masa jahiliyah. Ya. Jadi kalau langsung diharamkan oleh Allah itu berat bagi para sahabat. Makanya dengan tahapan. Tahapan yang pertama Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat keburukan yang besar. Wa manafi'u lin-nas dan ada manfaatnya untuk manusia. Dan Allah mengatakan manafi itu enggak hanya satu, manafi itu jamak. Ada beberapa manfaat. Tapi Allah mengatakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi bahayanya lebih besar dibandingkan manfaat. Itu tahapan yang pertama. Allah baru menyebutkan keburukan dari khamr itu lebih besar dibandingkan manfaatnya, tapi belum diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan salat dalam keadaan mabuk, sehingga agar kalian bisa memahami apa yang kalian ucapkan dalam salat. Ini baru Allah haramkan di waktu-waktu tertentu, yaitu ketika salat. Hanya ketika salat saja dilarang. Ya.
Di luar sholat masih diperbolehkan. Kemudian tahap yang ketiga ini yang terakhir. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, menyembelih untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu semua adalah perbuatan yang buruk dan perbuatannya syaitan, maka tinggalkanlah agar kalian beruntung. Baru setelah itu khamr haram secara mutlak. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah mengajak kepada kita semua untuk memperhatikan hal ini. Allah jelaskan dulu, sesuatu yang madharatnya itu lebih besar, itu pasti akan Allah haramkan. Walaupun memang ketika itu ada tahapannya. Karena melihat kondisi para sahabat kaum muslimin ketika itu. Ya. Jadi Allah jelaskan kalau sesuatu itu madharatnya lebih besar, itu pasti akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya khamr ini. Karena dulu syariat itu kan datang bertahap. Kalau sekarang ya sudah jadi syariat Islam ini. Syariat Islam saat ini sudah jadi, nggak akan ada lagi tambahan wahyu turun. Maka sudah berlaku hukum ini. Maka bisa kita terapkan kepada perkara yang lainnya. Contohnya tadi rokok. Sekarang kita pertimbangkan rokok itu madharat dan maslahatnya besar yang mana? Di bungkusnya saya sudah jelas ya Pak. Rokok membunuhmu. Ini lebih ngeri Pak. Kalau zaman dulu masih, kalau sebelumnya kan masih merokok bisa menyebabkan apa nih hipertensi atau apa itu, ini pokoknya penyakit-penyakit lah, kanker dan yang lainnya, impoten dan yang lainnya. Itu jelas itu mengandung madharat. Sekarang apalagi merokok membunuhmu. Berarti sama saja kalau kita merokok itu kita membunuh diri kita sendiri. Dan itu sudah diakui, itu sudah sudah terbukti secara kesehatan. Maka rokok itu bisa dihukumi dengan khamr. Kalau ada orang mengatakan mana rokok, tidak ada dalilnya yang mengharamkan rokok dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka diterapkan hukum kaidah ini tadi. Kenapa khamr dilarang? Karena madharatnya lebih besar. Maka sekarang rokok, kita katakan rokok itu madharatnya jauh lebih besar dibandingkan maslahatnya. Jelas itu madharatnya tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga tabdzir, membuang-buang harta, ya, kemudian juga membahayakan orang lain. Rokok pasif itu juga punya kemungkinan yang cukup besar, bahkan terkadang lebih besar kemungkinannya untuk terkena penyakit-penyakit yang berbahaya. Itu perokok pasif. Jadi dia membahayakan orang lain ketika merokok. Dan masih banyak mafsadah-mafsadah yang lain dibandingkan maslahat. Maslahatnya itu pun semuanya kembali kepada kemaslahatan duniawi yang tidak mungkin bisa dibandingkan dengan kemaslahatan ukhrawi, akhirat. Maka bagi siapapun yang jiwanya masih lurus, artinya benar-benar tunduk kepada syariat Islam, dia pasti akan meyakini rokok itu haram, khabith, buruk. Ya, semua perkara yang khabith, semua perkara yang buruk itu Allah haramkan. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi demikian mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf kalau agak lama nggih. Jadi alhamdulillah 2 kaidah bisa kita dapatkan. Nanti insya Allah kita lanjutkan kaidah-kaidah yang berikutnya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan. Kalau kita tidak mengikuti peringatan Isra Mi'raj, tapi kita diminta atau membantu di dalamnya, diantaranya ikut menyediakan snack atau semisal, itu hukumnya boleh apa tidak ya? Jazakallahu khairan. Maka hendaknya yang seperti itu tetap kita hindari. Karena kalau kita meyakini perayaan Isra Mi'raj itu tidak ada tuntunannya dalam Islam, maka nanti itu masuk ke dalam ranah al-muhdats, perkara yang diada-adakan dalam Islam atau kita kenal juga dengan nama bid'ah. Dan terkait dengan bid'ah ini berarti ini perkara yang dilarang dalam Islam. Maka kalau kita ikut ta'awun, tolong menolong untuk terselenggaranya acara tersebut, maka kita sama saja tolong menolong dalam al-ithmu wal udwan. Sedangkan Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi ya memang harus ada napa nggih?
komitmen untuk menegakkan syariat Islam, dan tentu pasti akan banyak rintangan dan cobaan, itu pasti. Ya kalau kita sebagai pihak pemilik usaha catering misalnya nggih, atau usaha nopo rumah makan atau yang lain yang biasa menerima pesanan-pesanan untuk acara-acara, maka kalau untuk acara-acara seperti ini ya sudah kita tolak. Kalau misalnya kita sebagai warga diminta untuk membantu, ya kita sampaikan dengan cara yang baik. Ya. Kan juga acara di masyarakat itu tidak hanya itu. Untuk acara-acara yang lainnya yang sifatnya mubah, ya kita ikut di dalamnya. Supaya nanti masyarakat tahu ya, kita ini hanya berusaha untuk memegang prinsip kita, bukan berarti kita tidak mau berbaur dengan masyarakat. Jadi kita tunjukkan akhlak yang mulia, kita tunjukkan perilaku yang baik, kita tetap serawung, kita tetap berbaur dengan masyarakat selama itu bukan dalam kemaksiatan. Tapi untuk perkara-perkara yang menyelisih syariat, maka kita harus komitmen, kita harus menjaga prinsip, kita berlepas diri dari semua itu. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa disampaikan dengan cara yang baik. Bisa disampaikan dengan cara yang baik. Oke Pak, tadi jenengan. Oke. Beda Pak. Alkohol itu tidak semuanya memabukkan. Alkohol itu ada yang memabukkan, ada yang bahkan mematikan. Ya. Jadi alkohol itu hanya kandungan di dalam salah satu kandungan di dalam khamr yang membuat khamr itu memabukkan. Jadi kalau khamr itu minuman yang memabukkan. Ya. Adapun kalau alkohol itu suatu zat kimia yang itu bisa menimbulkan efek memabukkan atau bisa menimbulkan efek yang lebih berbahaya dibandingkan itu kalau dikonsumsi. Oke. Kalau dikonsumsi. Sedangkan alkohol itu kan hukum asalnya tidak untuk diminum. Ya. Tidak untuk diminum. Beda dengan khamr. Kalau khamr itu jelas untuk diminum. Tapi masalah alkohol di sini, makanya para ulama itu merinci permasalahan alkohol. Tidak semua alkohol itu haram hukumnya. Termasuk alkohol yang digunakan untuk kandungan dalam obat. Ini menurut fatwa yang terbaru dari para ulama sedunia. Ada majma' fiqhiyah di Kuwait, ada majma' fiqhiyah dari perkumpulan para ulama ahli fikih yang membahas masalah-masalah kontemporer. Jadi terkait dengan obat yang mengandung alkohol, ketika kadar alkohol tersebut masih minim, ya, kadarnya itu masih di bawah normal dan itu tidak menimbulkan efek memabukkan, dan gunanya alkohol tadi dicampur dalam obat itu untuk pelarut, ya, untuk melarutkan obat tadi, untuk melarutkan zat-zat yang di dalam obat tersebut sehingga bisa dikonsumsi. Seperti itu hukumnya boleh. Karena hukum itu berporos pada sebabnya, Pak. Kenapa khamr diharamkan? Karena memabukkan. Sedangkan ketika alkohol itu penggunaannya tidak sampai memabukkan, maka boleh digunakan. Contohnya untuk obat tadi. Beda kalau kemudian kita alkohol 80% kita minum, itu haram hukumnya, Pak. Itu nggak hanya memabukkan, tapi bisa mengakhiri riwayat kita di dunia ini. Jadi alkohol itu pembahasannya lebih luas, Pak. Ada banyak rincian. Termasuk alkohol untuk minyak wangi itu boleh hukumnya. Alkohol untuk minyak wangi itu hukumnya boleh. Karena ketika itu tidak kita minum, tidak memabukkan. Dan tadi untuk pelarut. Alkohol tadi untuk pelarut, untuk melarutkan zat-zat yang ada di minyak wangi atau obat tadi. Beda kalau jenengan minyak wangi jenengan minum, itu beda lagi hukumnya. Dan alkohol tidak bisa disamakan dengan khamr. Kalau khamr itu sebagian ulama mengatakan najis. Ya, tidak hanya haram tapi juga najis. Beda dengan alkohol. Ya. Jadi kalau parfum mengandung alkohol bukan berarti kemudian parfumnya najis, enggak. Karena alkohol yang terkandung dalam parfum itu tidak sebagaimana khamr yang memabukkan. Itu batasnya masih di bawah. Yang tidak sampai tidak sampai memabukkan.
Atau kalau seandainya itu batasannya sampai memabukkan atau bisa mematikan, itu kan tidak untuk dikonsumsi untuk minyak wangi. Ya. Jelas Pak Enggi? Mungkin? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin ini yang banyak belum diketahui oleh teman-teman sekalian, oleh jamaah sekalian kaitannya dengan alkohol. Jadi alkohol itu tidak bisa disamakan dengan khamr. Ya, tidak bisa disamakan dengan khamr. Ya. Dan memang alkohol itu banyak jenisnya, Pak. Enggak hanya etanol. Ya, etanol itu hanya salah satu jenis alkohol yang sering dipakai kan etanol. Ya. Jadi banyak jenis-jenisnya. Dan itu memang bisa dikembalikan kepada ahli kimia. Allah alam bisawab. Mungkin satu lagi Pak. Nggih. 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 Kalau itu sudah masuk al-muskir, minuman yang memabukkan, itu khamr. Ya, jadi Rasul mengatakan kullu muskirin haram, setiap minuman yang memabukkan itu haram. Karena kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan itu dihukumi khamr. Lah kalau itu sudah dihukumi sebagai khamr, maka tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun. Karena itu zatnya saja sudah najis. Cara zatnya sudah najis. Maka untuk apa tadi Pak? Untuk melumuri untuk mungkin pijat ya, untuk pijat atau untuk yang lainnya itu tetap tidak boleh, karena itu sudah dihukumi sebagai khamr. Beda dengan alkohol tadi, ya, beda dengan alkohol. Ribun? Lah itu tape itu kan, makanya dari tape kan kita juga bisa memahami tidak setiap alkohol itu haram. Ya, tape itu mengandung alkohol ketika diteliti, tapi kandungan alkoholnya itu tidak sampai memabukkan. Ya, tidak sampai memabukkan. Sehingga contohnya lagi nopo yang fermentasi ini tape terus nopo es legen itu Mbak, ada wedang minuman legen itu dari Jawa Timur itu fermentasi itu ya, itu juga ketika tidak memabukkan ya memang mengandung alkohol tapi dia tidak sampai derajat memabukkan, maka halal, hukumnya halal. Nah itu tergantung itu memabukkan atau tidak Pak. Saya tidak tahu itu memabukkan atau tidak. Kalau itu tidak sampai memabukkan maka hukumnya halal. Hukumnya halal begitu. Ya. Adapun kalau minuman-minuman keras itu jelas memabukkan, apapun jenisnya. Termasuk perasan anggur ya, anggur yang diperas kemudian difermentasi dalam waktu yang lama kemudian sampai memabukkan itu haram. Tapi kalau air perasan anggur langsung kita minum halal. Ya, tapi kalau difermentasi dalam waktu yang cukup lama kemudian sampai mengandung alkohol yang bisa memabukkan, itu dihukumi khamr nantinya. Itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bisa tanya kepada ahli kimia mungkin masalah ini juga. Nah, itu memang butuh dukungan ilmu lainnya ya dalam pembahasan syariat itu. Makanya para ulama ketika merumuskan hukum dalam Islam itu juga mendatangkan ahli-ahli ya, termasuk para ulama ketika mengadakan pertemuan membahas masalah fikih ya, itu akan mendatangkan ahli-ahli juga, ahli kedokteran, ahli kimia dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mohon maaf kalau terlalu lama. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Dan apabila ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.